ibu, bagaimana suamimu tidak selalu ke panti pijat? Nah, kau tidak pernah pijat suamimu. Pergi Jakarta naik pesawat bisnis kelas, sampai di rumah kelayanan kelas ekonomi. Bagaimana suami? Kan enak juga itu kalau suami capek pergi kerja, seharian dicarikan duit, pulang suaminya dia sambut dengan senyum, sudah rapi dengan pakaiannya, lipstiknya sudah baik, bedaknya, baunya sudah harum, bajunya matching, lalu datang suaminya dia sambut, assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Lalu suaminya berkata, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Langsung dia bilang istrinya, abang gagah betul hari ini. Langsung suaminya berkata, berarti saya jelek kemarin. Lalu tampillah istrinya. Suaminya tadi dia dengar kabar dimarah-marahi sama wali kota karena salah melaksanakan tugas. Lalu istrinya tampil berkata, sabar bang, memang beginilah jadi bawahan. Kadang kala kita baik, kadang kala kita salah. Apa boleh buat? Masa abang yang mau marah wali kota? Ya wajarlah abang dimarahi sama wali kota. Lalu ibu sekati dia buka sepatunya sambil ibu dekap lagi lalu menyanyi, bila kamu di sisiku hati rasa syahdu. Langsung suaminya berkata, bulan depan ku belikan kau cincin. Masuk lagi kamar suami, kamarnya berantakan, mau marah, datang lagi istrinya, dia sambut suaminya sambil dia peluk dari belakang sambil menyanyi, insaflah wahai manusia bila dirimu bernoda. Wah, tenang itu suami. Anak muda, kalian yang sudah punya KTP, jangan lagi kau terhasut kalimat yang mengatakan tidak usah kau urus politik. Jangan. Salah kalian kalau tidak mau urus politik. Bodoh orang kalau bilang apa itu politik kotor. Kalau politik kotor tidak ada orang sarjana politik. Ya. Jangan lagi kau berpikir tidak usah urus pilkada, tidak usah kau pergi nyoblos. Goblok. Tahu goblok? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongok. Ayo, kenapa perlu peduli politik? Dek, kamu bilang begini, sudahlah kau sekolah aja yang baik. Kau pergi sekolah dari jam 7, pulang setengah 4. Tiap hari kau ranking 1 selesai kuliah. Kau juara umum di kampusmu, IP-mu 3,9. Tapi yang memegang pemerintah di kotamu, wali kotamu tidak peduli lapangan kerja, maka lebih banyak orang luar masuk menjadi kerja di sini, kalian menjadi pengangguran, kalian IP-mu 3,9. Makanya, ibu, di mana-mana pilkada banyak pemilihnya perempuan. Di mana-mana pemilih lebih banyak perempuan, termasuk di Tanjung Balai ini. Ibu, mau memajukan kabupatennya? Mau anak-anaknya punya lapangan kerja? Jangan disogok ketika pilkada. Bisa ibu? Maka orang yang dapat sogok ketika pilkada kena mati, mati kau dalam keadaan kafir. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Ada begitu di Tanjung Balai? Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Mestinya jangan kau pilih. Hei, Bu, hei. Nabi selesai perang Badar. Perang Badar, ada sahabat meninggal. Sahabat yang lain yang hidup berkata, Allahu Akbar, dia masuk surga. Allahu Akbar, dia mati syahid. Allahu Akbar, bidadari di surga menunggunya. Nabi berkata, dia masuk neraka. Kenapa bisa masuk neraka ya Rasul? Dia membela agama Allah, dia mati syahid, berjuang bersama Rasul. Kok bisa masuk neraka ya Rasul? Nabi katakan, kau periksa kantongnya. Periksa kantongnya. Ternyata ada barang Baitul Mal yang ada di kantongnya yang diambil secara tidak halal. Coba,
Siapa yang bisa begini? Termasuk kepala-kepala dinas, kalau pindah rumah dinas hilang semua gorden. Yang ketawa orang serius ini bos. Gaspol toh? Waqala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam karena politik, tapi Islamlah secara benar. Hati-hati masyarakat kita. Banyak masyarakat kita ditipu oleh penampilan pencitraan. Ketika mau pilkada, solehnya itu politisi luar biasa, pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, Allahu Akbar, tapi tidak pernah didapat di masjid. Bukan wali kota sini, bukan. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika ibu melihat video saya mengajak tabligh akbar malam ini, ketika adik-adik sekalian melihat video saya di WhatsApp, di Instagram mengajak datang pada deklarasi ini, setan menggoda, jangan kau datang, lebih kau tidur, tinggal saja di rumahmu. Maka bapak ibu yang tidak datang kalah dengan setan. Tapi bapak ibu yang datang ini alhamdulillah berhasil mengalahkan setan yang di rumah. Alhamdulillah. Tapi apakah ibu bapak setelah duduk di sini, adik-adik setelah duduk di sini setan putus asa? Tidak, dia goda lagi kamu. Jangan dengar ceramah, pegang HP-mu. Maka orang-orang yang pegang HP itulah orang yang kena godaan setan. Kalau sudah tahu bahwa pegang HP saat ceramah godaan setan, masih dia pegang HP-nya, maka bukan godaan setan yang mengenai dia, tapi dia sudah jadi setan. Simpan dulu HP-nya ibu. Selama ibu pegang HP, pasti ibu tidak dengar ceramah. Sudahlah, tidak usah dulu berWhatsApp. Jauh-jauh kasihan saya datang ke sini baru kau tidak dengar saya ceramah. Kasihan. Selama ibu pegang ceramah begini, handphonenya pasti yang kuperhatikan monitor HP-mu. Kau tidak dengar ceramahnya Ustaz. Siaran langsung juga di Facebook. Baru umurnya sudah hampir 55 tahun. Pakai siaran langsung juga Facebook. Baru cuma 2 penontonnya. Beleng-beleng. Woi bu, simpan itu HP-mu. Ibu-ibu yang tidak mau pegang simpan HP-nya, yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapaknya amin? Ibu-ibu yang pegang HP, kita doakan, ya Allah kasih jodoh lagi suaminya. Satu lapangan doakan suamimu. Sebentar foto-foto ibu, sebentar. Saya di Makassar Pak Wali, saya lagi ceramah, beginilah model saya. Tiba-tiba ada ibu-ibu di belakangi saya. Barusan ada orang saya ceramah di belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya, selfie. Rata-rata fans saya kan ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut. Udah capek sudah ceramah lah, sudah bilang Ustaz boleh selfie, sini terpaksa kita layani deh, karena kalau tidak update status Ustaz Dasat sombong banget, terpaksa kita layani selfie. Sudah ulang Ustaz, kabur Ustaz, ulang lagi Ustaz, jele Ustaz, dalam hatiku biar kau ulang 10 kali namun kamu yang kabur. Simpan HP, simpan dulu, simpan. Mohon berkenan Bapak Ibu sekalian, jangan ada yang siaran langsung. Bisa? Boleh bantu saya? Kasihanilah saya, jangan ada siaran langsung. Saya ini Pak, doktor di bidang komunikasi. Ilmu saya, doktor saya sekolah ke luar negeri, itu khusus berbicara, belajar tentang media massa, media sosial.
Makanya gelar saya itu panjang betul. Sebenarnya ini Pak Wali masih ada kurang satu. Masih ada kurang gelarku satu ini. Di depannya masih ada kurang doktor. Nah itu di belakang PhD. PhD itu doktor luar negeri. Doktor DR, nah itu doktor dalam negeri. Yang PhD saya sekolah ke luar negeri. Bicara soal media sosial. Saya pelajari media sosial Indonesia. Ada orang cari duit, cari nafkah dengan cara apa? Mencari-cari kesalahan ustadz ketika dia siaran langsung. Simpan dulu HP ya, boleh ya? Minta tolong, tidak ada yang siaran langsung. Bisa? Oke. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau ajak Bapak Ibu bersalawat. Mau? Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Ah, kita tanding mana lebih kencang. Ayo Bu. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo Bu, jangan mau kalah sama laki-laki. Ikut sama saya Bu. Salatullah ala toha. Kencang ibu, keras di belakang. Yang di belakang. Ala yasin. Alhamdulillah, sudah. Terima kasih Bu. Pak, ini bukan kencang. Ini yang disebut syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya Ibu, kalau kau ditelepon kepala dinas, jangan mendayu-dayu suaramu pegawai honor. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak? Kadis tidak nafsu. Lagi di mana Dek? Di rumah aja dong Pak. Yang kencang dong kalau ditelepon Pak Kadis. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana Dek? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya? Oh, enggak diteleponnya lagi kau besok itu. Ini telepon. Waalaikumsalam. Caleda. Ada juga bugis di sini. Pak Wali, di mana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya pergi ceramah itu di Pulau Kijang, wih bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi diundang ceramah di Kinabalu, Keke. Dia bilang orang sana, Ustadz, bahasa Bugis kau, capek sudah kita di ceramah orang Melayu. Saya pergi di Singapura, ada Bugis Street, jalan Bugis. Coba Pak, luar biasa. Saya di pelosoknya Kalimantan, namanya Biduk-Biduk, banyak orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Ayo, ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo anak muda, adik-adik remaja, kencangkan suaramu. Buktikan bahwa kalian cinta kepada Rasul dengan berselawat dengan semangat. Ayo ikut-ikut. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Terima kasih. Hai, Bapak Ibu diam, kita dengar ini yang di depan. Ini yang kepala dinas, Pak Kapolda ya. Kok diam, keras enggak suaranya nih? Gayanya aja nanti nih kita lihat. Ayo diam. Adik-adik, ibu-ibu diam. Ayo. Pak Dandim, jangan mempermalukan tentara. Yuk. Nah, sholat. Hai. Lobet. Itu mau poligami. Ayo kita semua bareng-bareng semua, ibu, adik, remaja, laki semua, ayo bareng-bareng semua. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah
kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati yang mengundang kita di tempat ini, Bapak Wali Kota Tanjung Balai beserta istri dan para muspida Forkopimda yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya tidak bisa sebut nama satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya karena saya belum tahu namanya Bapak. Halo Ibu. Nah, poin ceramah satu. Ibu-ibu, ada enggak yang senang dibohongi? Ibu-ibu, senang sama suami pembohong? Senang sama wali kota pendusta? Tidak ada orang suka pendusta. Adik-adik nih, ada yang senang dibohongi? Ada yang senang pembohong? Tuh, tidak ada orang senang pembohong. Bahkan pembohong sekalipun tidak senang sama pembohong. Dia bilang, jangkau ke rumahnya tukang bohong, padahal dia juga tukang bohong. Demi Allah, manusia saja dibohongi, Anda ada orang senang. Kita bohong saja sama, misal saya bohong sama wali kota tidak senang sama saya, padahal gampang tobatnya. Saya datang wali kota, selesai kalau dia maafkan saya. Itu pun sudah tidak ada yang senang pembohong. Bagaimana pula kalau pembohongnya kepada Allah? Bagaimana pula kalau dia dicap oleh Allah pendusta agama? Apa yang dimaksud pendusta agama? Solatnya dusta, hajinya dusta, puasanya dusta, umrahnya dusta, bahkan bisa jadi sahadatnya Islamnya pun dusta. Siapa mereka? Ada dalam Al-Quran. Ada yang tahu surah apa? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Aduh, ada yang tahu? Mana tadi yang adik suci? Ada yang tahu surah apa? Kau sini saya kasih kau hadiah. Sini. Cepat. Biar kau jatuh lari juga. Ayo. Saya kasih kau hadiah, Dek. Sini. Cepat. Gagah memang. Tapi sebelum Bapak jawab, ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Ustadz Dasat? Ya tahu Ustaz. Lain kali jadi pemuda Islam, jadi orang Islam, jawab saja mau salah atau tidak urusan belakang. Jangan langsung bilang tidak tahu, itu namanya tidak kreatif. Coba kau jawab, siapa namanya neneknya Ustadz Dasat? Bilang saja Abdul Latif, belum tentu mereka juga tahu. Surah apa? Surah Al-Ma'un. Al-Ma'un, apa artinya itu Al-Ma'un? Orang-orang yang berdusta. Pendusta agama. Maka Bapak dapat hadiah dari Dasat Latif. 50.000. Beda rasanya uang Ustadz dengan kepala dinas PU. Sudah. Nah, dusta saja sama istri tidak senang. Ibu-ibu, ini buka-buka pembohong sama istri. Alasan rapat ternyata pergi merapat. Ya, karena kita laki-laki ini kan tergantung istri. Bagaimana kita tidak bohong kalau kita dijadikan kayak tahanan politik? Sedikit-sedikit menelpon, di mana kau Pak? Di mana kau? Di kantor. Bohong, di mana kau? Di kantor. Coba video call. Ini gendut. Lihat ini. Kita kayak di ini. Dia siksa suaminya kayak apa saja. Bagaimana kita tidak bohong? Sampai-sampai ada bapak-bapak, Pak, di Makassar ada ibu-ibu bilang, Ustaz, apa doanya supaya suamiku kuat jantungnya, tidak kena serangan jantung? Karena banyak sekarang bapak-bapak mati serangan jantung. Apa doanya Ustaz? Saya bilang, ibu tidak usah baca doa. Bagaimana caranya Ustaz? Berhenti kau periksa HP-nya. Semakin sering kau periksa HP-nya, maka dia kena serangan jantung. Apalagi kalau lupa pasang password, mati didapat sudah. Bu, tidak ada orang suka pembohong kan?
Coba, sakit hati kan ibu dibohongi? Tapi ketahuilah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama, kata Allah. Siapa mereka? Satu, mereka yang menghardik anak yatim. Coba, Bapak Kepala Dinas, Kesra, Kebersihan, Kapolres, Dandim, Sekda, Wali Kota, Bapak sholat tengah malam tiap hari, tahajud tiap hari, tadarus sujud satu hari, bangun masjid, tapi di samping rumah Bapak ada anak yatim piatu, kita biarkan terlantar, bahkan dia tidak sekolah gara-gara tidak punya duit, maka Bapak kategori termasuk pendusta agama. Hajimu dusta, puasamu dusta, salatmu dusta. Kenapa? Kau biarkan anak yatim piatu terlantar di samping rumahmu. Termasuk pengurus panti asuhan yang dia kaya, dia pakai mobil, dia ber-AC kamarnya, anak yatimnya dia sengsarakan. Itu pendusta agama itu. Kalau Bapak dusta sama saya, gampang taubatnya. Tapi kalau Bapak dusta kepada pendusta agama ini, menelantarkan anak yatim, maka Bapak termasuk kategori pendusta agama. Maka masjid yang banyak saldonya, karena ada itu masjid hobi, saldo kas 120 juta, karpetnya jelek, toiletnya banyak bau, sound systemnya storing, baru kita takbir Allah. Ada juga masjid begitu, saldo kasnya 120 juta, toiletnya tidak ada airnya. Selesai, tidak ada air. Mati, tidak ada air. Kalau kencing bisa dikasih begini. Selesai. Jangan ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Woi, jangan lihat. Hei, anak muda, jangan kasih lihat ibu-ibu. Woi. Kalau kau kencing tidak dapat air, bagaimana caranya? Kalau dalam hutan, kau ambil daun 3 lembar. Jangan kasih lihat ibu-ibu. Ambil daun 3 lembar. Daun pertama gosok ke bawah. Jangan kasih lihat ibu-ibu, jangan lihat ibu-ibu. Daun kedua ambil lagi, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok ke bawah. Begitu caranya gosok. Jangan kau gosok begini, tambah kotor. Dan ingat, sebelum kau ingat itu daun, sebelum kau pakai itu daun, periksa dulu, siapa tahu ada ulat. Hancur kau beleng-beleng. Ayo, Bapak Ibu pengurus masjid, takmir masjid, masjid sudah habis dia mau dibangun, sound systemnya baik, karpetnya baik, sudah ber-AC, tidak ada lagi pembangunan, tapi ada saldo kas 100 juta sampai 150 juta, maka Bapak wajib cari anak fakir miskin yang ada di sampingnya, anak yatim piatu yang ada di sampingnya, biayai ongkosi sekolahnya, maka itu jalan yang tepat. Maka tepat sekali Wali Kota mendeklarasikan pemerintah peduli anak yatim. Saya tanya Pak Wali, bagaimana idenya ini? Dia bilang, kan gampang. Kalau kita orang Islam, kalau Allah sudah sayang sama kita, kecil memakmurkan rakyat. Ya memang betul. Al-Quran menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila penduduk suatu negeri, penduduk Tanjung Balai beriman dan bertakwa kepada Allah, dia santuni anak yatim, dia sekolahkan anak yatim, dia hormati anak yatim, dia muliakan anak yatim, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Itu janji Allah, bukan janji caleg.
Kalau janji caleg deh, andai boleh kita dijanji surga, surga pun dijanjinya. Pilih saya, sama-sama kita orang Melayu. Ini kartu nama saya. Kalau saya menang, telepon saya 24 jam. Ini nomor teleponku. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Biling-biling. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, maka Pak Wali Kota, kumpulkan kepala dinas, kumpulkan kepala bagian, kumpulkan para pegawai, paksa dia masuk surga. Lebih baik kalian pegawai negeri dipaksa masuk surga daripada kalian sukarela masuk neraka. Kan. Beda itu kalau wali kota punya perintah dengan ustadz. Coba kalau wali kota bilang, saudara-saudara kepala dinas, siapa yang menyumbang untuk anak yatim? Langsung semua, 2 juta Ustaz, Pak Wali, saya 3 juta Pak Wali, saya 5 juta Pak Wali. Lalu Bapak kalau ada yang tidak ada yang ngomong, Bapak bilang sebenarnya banyak menjadi kepala dinas. Kalau Bapak tidak siap membantu anak yatim, ya saya mohon dengan hormat Bapak minggir dulu jadi kepala dinas. Oh, langsung nyumbang semua 10 juta Pak Wali. Itulah yang disebut dipaksa masuk surga daripada kau sukarela masuk neraka. Wali kota diktator, masa dia potong seenak-enaknya? Itu agar kau masuk surga. Lebih baik daripada kau pakai pikaroke dan licik. Dilarang pakai pelat merah pergi pikaroke, dia ganti pelatnya pelat bodong. Dongo. Pergi panti asuhan. Kenapa ke panti asuhan? Itu yang dicintai Allah. Ada orang dia bilang lebih ke panti pijat. Kenapa panti pijat? Panti asuhan. Dia bilang sama saja Ustadz, sama-sama panti. Memang sama panti tapi beda cita rasanya dong. Kalau panti pijat, lengko pijat mengeras. Gaspol. Oh Ibu, bagaimana suamimu tidak selalu ke panti pijat? Nah, kau tidak pernah pijat suamimu. Pergi Jakarta naik pesawat bisnis kelas, sampai di rumah kelayanan kelas ekonomi. Bagaimana suami? Kan enak juga itu kalau suami capek pergi kerja, seharian dicarikan duit, pulang suaminya dia sambut dengan senyum, sudah rapi dengan pakaiannya, lipstiknya sudah baik, bedaknya, baunya sudah harum, bajunya matching, lalu datang suaminya dia sambut, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Lalu suaminya berkata, Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Langsung dia bilang istrinya, abang gagah betul hari ini. Langsung suaminya berkata, berarti saya jelek kemarin. Lalu tampillah istrinya. Suaminya tadi dia dengar kabar dimarah-marahi sama wali kota karena salah melaksanakan tugas. Lalu istrinya tampil berkata, sabar bang, memang beginilah jadi bawahan. Kadang kala kita baik, kadang kala kita salah. Apa boleh buat? Masa abang yang mau marah wali kota? Ya wajarlah abang dimarahi sama wali kota. Lalu ibu sekati dia buka sepatunya sambil ibu dekap lagi lalu menyanyi, bila kamu di sisiku hati rasa syahdu. Langsung suaminya berkata, bulan depan ku belikan kau cincin. Masuk lagi kamar suami, kamarnya berantakan, mau marah, datang lagi istrinya, dia sambut suaminya sambil dia peluk dari belakang sambil menyanyi, insaflah wahai manusia bila dirimu bernoda. Tenang itu suami. Dan malah sebaliknya di kantor wali kota sudah dimarah-marahi sama wali kota. 2 bulan yang akan datang dia pensiun, kan makin stres. Lalu sakit-sakitlah suaminya, dia pangkulah suaminya sambil menyanyi, bila Israel datang Hei bu, woi, tahu salah satu amalannya Siti Khadijah, suaminya pergi, pulang, Khadijah sudah siap di rumahnya baskom.
Apa isinya baskom? Air hangat. Begitu Rasul datang, suruh Nabi duduk di kursi, lalu Khadijah siapkan baskom di telapak kaki suaminya dengan air hangat, diurut-urut suaminya. Subhanallah. Pantas Khadijah sudah wafat. Khadijah tidur bersama Aisyah. Nabi tatib berkata, rasa-rasanya ada Khadijah di jalan rumah. Rasa-rasanya trompas sandalnya Khadijah masih ada di sampingku. Aisyah cemburu, ya Rasulullah, kenapa sih Khadijah terus kau ingat? Saya tidur bersamamu tapi Khadijah di otakmu. Apa sih kelebihannya Khadijah? Kau nikahi dia sudah 2 kali janda. Dia lebih tua 15 tahun. Saya masih dalam keadaan perawan, lebih muda darinya. Ya Rasul, apa kata Nabi? Kau tidak bisa membandingkan dirimu dengan Khadijah. Khadijah adalah wanita yang paling menyayangi saya. Ketika tidak ada orang percaya, Khadijah yang tampil pertama kali sayang sama saya dan percaya sama saya. Lalu Khadijah selalu urut-urut telapak kakinya. Bahkan Khadijah ketika mau tidur suaminya, dia usap-usap rambutnya suaminya, Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada suami mau selingkuh kalau dikasih begitu sama istri? Betul Pak Pol? Coba dengar Satpol PP bilang betul. Ini Satpol PP kan Pak, PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Salatullah salam ala toha